Selamat siang dan shalom. Selamat menikmati hari libur. Namun kita diberi kesempatan kepada Tuhan untuk boleh berkumpul, beribadah di siang hari ini. Telah hadir bersama dengan kita hamba Tuhan Pendeta James Sursina yang akan menyampaikan pelajaran sekolah sahabat, dan juga saya akan sampaikan pelajaran Roh Nubuat, istimewa tentang pekabaran 3 malaikat. Mari kita buka dengan lagu pujian melalui video yang satu ini. Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan, hari dijadikannya dan yang disucikannya. Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan, itu menjadi tanda sampai selama-lamanya. Janganlah cari dunia dengan kesenangannya, besarlah sukacita dalam kerajaan Tuhan. Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan, itu menjadi tanda sampai selama-lamanya. Itu menjadi tanda sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah untuk kembali berhubungan dengan Tuhan dalam ibadah siang hari ini. Hadirlah Roh Kristus dan Roh Kudus dalam hati kami masing-masing, memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Buka mata hati pikiran kami untuk melihat Tuhan dan mengerti akan firman Tuhan. Kami ingin untuk mengalami pertumbuhan iman dan juga pengalaman rohani seperti yang dialami oleh Henok maupun Tuhan Yesus, hamba Tuhan Daniel, pada waktu mereka berhubungan dengan Tuhan di siang hari. Memberkati semua yang telah hadir maupun yang akan menyusul, biarlah kami boleh menikmati firman Tuhan dengan jelas dan baik. Berkati alat-alat yang semua digunakan agar berjalan dengan baik. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saat ini kita akan belajar firman Tuhan dari tulisan Roh Nubuat, pelajaran pekabaran 3 malaikat. Baik, sebelumnya saya mau kasih kabar. Kita sangat bersyukur
pelayanan kita di acara siang hari, ya, ternyata sangat diberkati Tuhan. Ya. Ini saya screenshot kemarin, ya, yang waktu acara Pendeta Harlina Pitupulu, yang kita lihat di sini ada 118 viewers yang menyaksikan. Jadi kalau di Zoom meeting, ya, di Zoom meeting hanya sekitar 30-an, tapi di Facebook ada 118 viewers, ya, yang menyaksikan dan di-share di 76 grup. Nah, kami menganjurkan saudara-saudara untuk men-share, ya. Jangan hanya nikmati sendiri, bagikan kepada grup-grup yang saudara punya, supaya pelajaran firman Tuhan bisa diterima semakin banyak orang, nama Tuhan ditinggikan. Nah, tidak hanya melalui Zoom meeting, Facebook, tapi melalui rekaman YouTube, ya. Kita lihat ini, ya, ini yang waktu pendeta dua hari lalu, ya, sudah 82 yang menyaksikan rekaman, ya. Dan sebelumnya ada 462, 300, 200. Sudah lihat, ya, firman Tuhan makin hari semakin banyak yang melihat. Kenapa? Karena direkam, kemudian dibagikan kepada orang lain. Nah, untuk itu jangan lupa kita ikut terlibat menginjil melalui like, kemudian subscribe, like, dan share. Nah, kita mengapa penting belajar tentang buku tulisan Roh Nubuat? Karena memang Roh Nubuat, kesaksian Yesus di akhir zaman sangat diperlukan. Ya. Kelebihan kita adalah melalui tulisan Roh Nubuat kita bisa memiliki kesaksian Yesus, apa yang Yesus lakukan di akhir zaman tentang nubuatan. Ya. Buku Daniel dan Wahyu, itulah yang bisa dibuat. Ya. Nah, kita minggu ini belajar tentang sabat. Ya. Bagaimana sabat kita bisa sampaikan kepada orang lain, ya, kepada yang kita mentor, kepada yang kita sedang targetkan untuk doakan, berbeda dengan memperkenalkan sabat yang dianggap orang, sabat itu adalah sabat Yahudi. Ya. Dan apa kepentingannya sekarang? Nah, kepentingannya sekarang adalah karena di akhir zaman sebelum Yesus datang, ya, kita sudah diberitahu bahwasanya ujian atau yang membedakan mana umat Tuhan, mana yang bukan umat Tuhan adalah tandanya adalah hari Sabat. Ya. Bagi umat Tuhan tandanya hari Sabat, bagi yang bukan umat Tuhan ada tanda 666, ya, tanda binatang. Ya. Nah, kemarin kita sudah belajar apa itu pekabaran malaikat pertama, ya. Pekabaran malaikat yang pertama adalah tentang apa? Injil yang kekal, kabar baik, ya. Agar semua orang datang kepada Tuhan, ya. Semua bangsa sebuah bumi, agar semua bangsa datang takut. Takut kenapa? Ya. Takut oleh karena sekarang tiba hari penghakiman, ya. Takut karena ada tiba hari penghakiman, dan itu makanya kita harus menyembah Dia yang telah menjadikan langit, bumi, laut, dan semua matahari. Panggilan untuk apa? Menyembah Tuhan di hari Sabat yang kudus. Ya. Dari semua perintah Tuhan, ya, apa yang Tuhan buat, tandanya kita menyembah Dia. Ya. Dan penyembahan kepada Dia ada gelarnya. Ya. Banyak orang menyembah Tuhan. Ketika ditanya bagaimana engkau menyembah Tuhan, dia dengan bernyanyi, muji Tuhan, mengembalikan persembahan. Ya, tapi penyembahan yang diminta Tuhan bagaimana? Ya. Yang diminta Tuhan adalah tandanya kita menyembah Dia. Dia sebagai apa? Sebagai Tuhan, pencipta langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Dan bagaimana menyembah Dia dengan menguduskan akan hari Sabat. Dan Sabat ini bukan Sabat Yahudi. Memang, ya, bangsa Israel dapat hukum 10, ya, perintah 10 pada waktu bangsa Yahudi, bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Namun sebelum itu,
sahabat sudah ada pada waktu apa? Kejadian, ya, penciptaan dunia ini, ya. Jadi panggilan pekabaran malaikat pertama, mari kita menguduskan hari Sabat, tandanya kita menyembah Allah yang benar, Allah yang hidup. Dan mari kita hidup takut akan Tuhan, muliakan Dia. Karena apa? Karena ada penghakiman. Jadi sudah kita hidup di zaman penghakiman, ya. Nah, bagaimana sikap kita? Ya? Takut akan Allah tidak berarti merasa ketakutan terhadap Allah, namun bersikap serius menanggapi setiap firman-Nya dan memberikan tempat yang benar dalam hidup kita. Sementara penghakiman yang dimaksud di sini adalah penghakiman pra-advent sebelum Yesus datang, yaitu sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, bagi mereka yang berada dalam hubungan yang benar dengan Allah, penghakiman bukanlah sesuatu yang mengerikan, tapi itu adalah kabar baik. Itu berarti adalah apa? Pembenaran. Karena kita tidak mau, ya, walaupun Yesus sudah datang ke dunia ini, mati dan bangkit, menebus kita dari dosa, tapi persoalan belum selesai. Kenapa? Yang benar diselamatkan, yang jahat juga masih hidup. Ya, jadi harus ada status, ya, pemisahan. Yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan melalui penghakiman. Ya kan? Karena penghakiman itu adalah pada waktu yang benar, kita ini lahir berdosa, dalam keadaan salah. Tapi karena Yesus sudah mati, lalu kita terima Dia, percaya kepada Dia, lalu kita dibenarkan melalui proses penghakiman. Kita diselamatkan, ya, dan kita dibebaskan. Ya. Jadi penghakiman ini adalah sesuatu kabar baik kepada kita yang diselamatkan, tapi kabar buruk bagi umat yang tidak setia. Itulah pekabaran malaikat pertama. Ya. Nah, kalau dilihat dari segi waktu aplikasi, ya, Wahyu 14 ayat 6, pekabaran malaikat 1, itu berbicara pada kisaran tahun 1844. Ya. Kalau tahu sebelumnya kan ada Martin Luther buat protes, ya, gereja protes, ya, kita harus sola scriptura. Kemudian tidak cukup itu saja, William Miller melihat, ya, bahwasanya Yesus akan datang tahun 1844, ya. Tapi walaupun itu kurang pas aplikasinya, tapi rupanya menurut, ya, waktu nubuatan, itulah masa, ya, di mana kita dipanggil keluar, ya, keluar dari kekecewaan besar, ya. Panggilan keluar dimulai sejak lewat dari tahun 1844, setelah lewat dari kekecewaan besar. Maksudnya ketika kita dikatakan 1844, ya, Yesus mau datang, tapi rupanya bukan Yesus datang, tapi Yesus pindah pelayanannya dari bilik suci kepada apa? Bilik yang maha suci. Ya. Itu tahun 1844, malaikat pertama, malaikat kedua, ya. Sekarang kita masuk kepada malaikat kedua, ya. Sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya, ya. Apa itu Babel? Babel dari awal adalah sesuatu kekacauan, ya. Kekacauan atau kebingungan, ya. Sistem agama yang salah, kehancuran Babel di akhir zaman. Ya. Masih ingat menara Babel, patung Babylon, ya. Waktu kalau di Nebukadnezar, ya, dia mimpi patung Babel, kemudian diterjemahkan oleh Daniel, ya, oleh Tuhan melalui Daniel, lalu sudah dibilang hanya kepala dia emas, tapi dia buat patung Babel, semuanya dari apa? Dari emas, ya. Kemudian Tuhan bilang sebelumnya, aku tidak akan menghancurkan lagi dunia ini dengan air bah. Lalu ada pelangi, manusia mendirikan apa? Menara Babel. Jadi sesuatu yang membingungkan, ya, dari apa yang sudah Tuhan bilang, ya, yang sudah sebutkan selalu ditentang. Ya. Jadi kehancuran Babel di akhir zaman sebagai suatu sistem agama yang salah. Ya. Kalau dari segi waktu, ya,
Wahyu 14 ayat 8, pekabaran malaikat kedua, tahun 1863 KMAHK dibentuk. Ya. Tapi pergerakannya sudah dimulai dari 1844, sekitar 20 tahun sesudah malaikat pertama. William Miller yang telah memanggil orang-orang keluar dari Protestan Katolik yang tidak lain adalah Ellen White. Ya. Lalu ada disebut reformasi kesehatan diperkenalkan. Keluar dari gereja yang belum melakukan atau mengajarkan umatnya terhadap kebenaran seutuhnya, walaupun sudah dibilang sola scriptura, semuanya berdasarkan firman Tuhan, tapi beribadah di hari Minggu menjadi Sabtu haruslah bahagian kita. Ya, itulah artinya menurut firman Tuhan seutuhnya. Nah, untuk pekabaran malaikat ketiga, kita akan lanjutkan besok hari. Ya. Nah, berikut kita akan lihat sambungan daripada tulisan bacaan rondo buat kita tentang doa. Ya. Doa yang berlaku tidak harus menyertakan air mata dan perjuangan. Ada banyak jiwa yang bergumul untuk kemenangan khusus dan berkat khusus, sehingga mereka dapat melakukan sesuatu yang besar. Untuk tujuan ini, mereka selalu merasa bahwa mereka harus membuat perjuangan yang menyakitkan dalam doa dan air mata. Ketika orang-orang ini menyelidiki kitab suci dengan doa untuk mengetahui kehendak Tuhan yang diungkapkan, dan kemudian melakukan kehendaknya dari hati tanpa satu reservasi atau kesenangan diri, mereka akan menemukan ketenangan. Artinya di sini, kalau kita berdoa, ya harus lihat baca firman, ya. Jangan berdasarkan perjuangan dan pengertian sendiri, ya, berdoa dengan air mata dan sebagainya. Harus, sehingga ketika dia berdoa tidak ada ketenangan yang datang, ya. Tapi kalau doa dibarengi dengan pengertian firman Tuhan, maka akan ada ketenangan dalam diri kita, ya. Semua penderitaan, semua air mata dan pergumulan tidak akan memberi mereka berkah yang mereka rindukan. Diri harus sepenuhnya berserah. Mereka harus melakukan pekerjaan yang muncul dengan sendirinya, sesuai dengan kelimpahan kasih karunia Allah yang dijanjikan kepada semua orang yang memintanya dalam iman. Ya. Doa yang kuat dan terus-menerus adalah satu kebutuhan. Jika juru selamat manusia, putra Allah, merasakan kebutuhan doa, orang panah yang lemah dan berdosa merasakan perlunya doa yang sungguh-sungguh dan terus-menerus. Doa yang kuat dan terus-menerus adalah suatu kebutuhan. Bapa surgawi kita menunggu untuk menganugerahkan kepada kita kepenuhan berkat-Nya. Merupakan hak istimewa kami untuk minum sebagian besar di mata air cinta yang tak terbatas. Bahwa kita berdoa. Tuhan siap dan mau mendengar doa yang tulus dari anak-anaknya yang paling rendah hati. Namun ada banyak keengganan nyata di pihak kita untuk menyatakan keinginan kita kepada Tuhan. Apa yang dapat dipikirkan para malaikat surga tentang manusia miskin yang tidak percaya, yang tunduk pada godaan, ketika hati Tuhan mereka lebih dari yang dapat mereka minta atau pikirkan, namun mereka berdoa sangat sedikit dan memiliki begitu sedikit keyakinan, para malaikat suka membungkuk di hadapan Tuhan. Mereka senang berada di dekatnya. Mereka menganggap persekutuan dengan Tuhan sebagai kegembiraan tertinggi mereka. Namun anak-anak bumi yang sangat membutuhkan bantuan yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan, tampaknya puas berjalan tanpa terang rohnya, penemanan kehadirannya. Kegelapan si jahat menyelimuti mereka yang lalai untuk berdoa. Godaan yang dibisikkan dari musuh memujuk mereka untuk berbuat dosa. Dan itu semua karena mereka tidak menggunakan hak istimewa yang Tuhan telah berikan kepada mereka dalam pengangkatan doa secara ilahi. Mengapa para putra-putri Allah enggan untuk berdoa? Ketika doa adalah kunci di tangan iman untuk membuka gudang surga. Di manakah yang berharga? Sumber daya Maha Kuasa yang tak terbatas,
hendaknya kita berdoa seperti Yakub, bergumul dalam doa. Bersungguh-sungguh, tuluslah. Doa yang sungguh-sungguh menghasilkan banyak manfaat. Seperti Yakub, bergumul dalam doa, menderita sekali. Yesus di taman mengeluarkan banyak tetesan darah. Kamu harus berusaha. Jangan tinggalkan lemari Anda sampai Anda merasa kuat di dalam Tuhan. Kemudian berjaga, dan selama Anda berjaga-jaga dan berdoa, Anda dapat menjaga kejahatan ini tetap di bawah, dan kasih karunia Allah dapat dan akan muncul di dalam Anda. Haleluya. Saudaraku, saatnya kita berdoa. Sebagaimana tujuan daripada program ini adalah mementor ya jemaat agar boleh memiliki misi menarik jiwa, mendoakan satu nama yang belum advent untuk datang kepada Yesus, dan satu nama yang sudah advent tapi murtad kembali kepada Yesus. Dan pada waktu kita mendoakan, kita harus doa sungguh-sungguh, ya, melalui baca firman dan yakin, berdoa untuk memenangkan jiwa, seperti Yakub, bahkan seperti Yesus, ya, sampai berkeringat mengeluarkan banyak tetesan darah. Kenapa? Karena ada kerinduan yang sama yang kita miliki, sebagaimana Yesus ada dalam diri kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita untuk dapat hidup serupa dengan Yesus Kristus, bergumul dalam doa, memenangkan jiwa, bergumul dalam doa, belajar firman Tuhan, dan mengerti akan firman Tuhan, teristimewa tentang kebenaran 3 malaikat, memperkenalkan akan pengurusan hari Sabat di akhir zaman, agar kita jangan disalah mengerti tentang Sabat adalah Sabat Yahudi. Apalagi kita Advent, karena kita memelihara Sabat, dikira kita orang Yahudi, berarti kita yang menolak Yesus. Dengan berdoa, tidak ada kuasa yang bisa mengalahkan itu. Tuhan memberkati kita. Sebelum kita belajar firman Tuhan, sahabat, mari kita dengarkan lagu. Baik, Shalom, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tentu kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena waktu, kesempatan yang indah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita masing-masing dalam pertengahan hari ini. Kita boleh beraktivitas, kita boleh bekerja, kita boleh melayani,
Terlebih kita boleh belajar bersama-sama, berdoa bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama pada siang hari ini. Ya, tidak ada waktu yang paling indah selain ketika kita datang untuk beribadah kepada Tuhan. Dan inilah sukacita dan berkat bagi masing-masing kita ketika kita boleh bersekutu dalam jam ibadah pada siang hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari pelajaran Sekolah Sabat kita, dan kita sudah tiba di hari Rabu. Ya, pelajaran di hari Rabu tanggal 26 Mei, judulnya adalah Tanda Penyucian. Ya, tanda penyucian. Ayat inti terdapat dalam Keluaran 31 ayat 13. Namun sebelumnya akan saya bacakan ayat yang ke-12. Ya, dari ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Di dalam ayat yang ke-12, ya, ini yang sangat penting yang harus kita pahami, bahwa apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-13 itu adalah apa yang Tuhan Allah sendiri katakan. Ya, Allah yang menciptakan hari Sabat, dan Allah juga yang menekankan betapa pentingnya untuk kekudusan hari Sabat itu, memelihara dan menjaga hari Sabat itu. Nah, di dalam ayat ini kita diingatkan bahwa sebenarnya bukan Musa yang menekankan pentingnya untuk memelihara hari Sabat, tapi Allah sendiri, Tuhan sendiri sebagai pencipta yang mengatakan kepada Musa betapa pentingnya untuk menjaga, memelihara hari Sabat sebagai satu tanda kepemilikan Allah. Dan apa yang ditulis dalam Keluaran 31 ayat 13 ini juga dikutip atau kembali dikatakan oleh Allah melalui Nabi Yehezkiel. Ya, dalam Yehezkiel 20 ayat 12 dan Yehezkiel pasal 20 ayat yang ke-20, di mana Tuhan katakan hari Sabat sebagai tanda peringatan bahwa aku adalah Tuhan Allahmu. Ya, jadi supaya engkau mengetahui bahwa aku adalah Tuhan Allahmu. Di ayat yang ke-20, supaya bangsa-bangsa lain mengetahui bahwa aku adalah Tuhan Allahmu. Jadi dalam hal ini Tuhan ingin mengingatkan kepada bangsanya, ya, bahwa Dia adalah Allahnya, dan mengingatkan kepada bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah bahwa Allah Israel adalah Allah umat-umatnya. Baik, berkaitan dengan pelajaran kita pada minggu ini, ya, khususnya pada hari ini, ada 3 langkah untuk mencapai keselamatan. Ya, jadi ada 3 langkah untuk mencapai keselamatan. Yang pertama adalah yang disebut dengan justification by faith. Yang kedua adalah sanctification by faith. Dan yang ketiga adalah glorified by faith. Ya. Atau glorification by faith. Ya, jadi yang kedua adalah sanctification. Ya, disucikan atau penyucian. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan judul kita pada saat ini sebagai tanda penyucian, itu artinya bahwa Sabat itu merupakan salah satu tanda bahwa kita sudah disucikan. Ya, saya coba melihat kamus bahasa Indonesia, apa arti tanda? Jadi tanda itu adalah bukti, pengenal atau petunjuk. Ya, jadi tanda itu adalah bukti, pengenal, atau petunjuk. Nah,
kalau kita kaitkan dengan pelajaran sekolah Sabat kita, itu artinya bahwa Sabat itu adalah bukti, itu adalah tanda pengenal atau petunjuk tentang penyucian. Ya, jadi Sabat itu adalah bukti, Sabat adalah pengenal, dan Sabat adalah petunjuk bahwa seseorang itu sudah disucikan. Nah, jadi berkaitan dengan hal ini, ya, bahwa Sabat harus diperingati secara turun-temurun. Ya, jadi firman Tuhan katakan kepada Musa, ya, bahwa mereka harus merayakan Sabat itu turun-temurun. Atau dengan kata lain dalam bahasa Latinnya dikatakan demikian. In perpetuam re memoriam. Ya, jadi dalam bahasa Latin dikatakan in perpetuam re memoriam. Artinya bahwa Sabat itu adalah peringatan yang abadi. Ya, jadi Sabat itu adalah tanda peringatan yang abadi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari Sabat harus dipelihara secara turun-temurun, ya, atau in perpetuam re memoriam, ya, atau peringatan abadi oleh bangsa Israel, ya, sebagai satu tanda atau sebagai satu peringatan bahwa Allah yang menyucikan mereka. Ya, jadi Sabat sebagai satu tanda abadi untuk peringatan bahwa Allah lah yang menyucikan atau yang menguduskan mereka. Makna Sabat bukan saja sebagai tanda penciptaan dan penebusan bagi umat manusia, tapi Sabat juga sebagai tanda penyucian. Ya, jadi Sabat bukan hanya satu tanda bahwa Allah adalah kreator dan kita adalah creation, ya, bukan hanya sebagai tanda penebusan, tapi Sabat juga merupakan satu tanda, sign, ya, bagi umat Tuhan bahwa mereka masuk dalam proses penyucian. Karena proses penyucian itu adalah pekerjaan seumur hidup. Ya, proses penyucian adalah proses seumur hidup. Makanya Sabat itu harus dipelihara, dijaga seumur hidup kita. Ya, maka dikatakan apa? In perpetuam re memoriam, peringatan yang abadi, tanda yang abadi Sabat itu. Ya, luar biasa ya. Jadi ketiga hal ini yaitu penciptaan, penebusan, dan penyucian itu adalah oleh karena kasih karunia Allah. Nah, ini kita sudah bahas di pelajaran-pelajaran sebelumnya, ya, bahwa penciptaan, penebusan, dan penyucian itu adalah karya Allah, itu adalah pemberian Allah melalui kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua pelajaran penting dalam pelajaran kita pada hari ini, ya, khususnya di hari Rabu. Berdasarkan Keluaran pasal 31 ayat 12 sampai 17, yaitu bahwa Sabat adalah tanda pengetahuan dan Sabat adalah tanda penyucian. Ya, jadi ada dua pelajaran penting pada hari ini berkaitan dengan Sabat sebagai tanda pengetahuan dan Sabat sebagai tanda penyucian. Yang pertama, ya, kita akan bahas yang pertama, yaitu Sabat sebagai tanda pengetahuan. Nah, pengetahuan di sini dimaksudkan bukan hanya sekedar tahu atau bukan sekedar kenal, ya, tapi pengetahuan atau pengenalan di sini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Pertama, bahwa Sabat itu membawa kita
berada dalam satu hubungan yang khusus dengan Allah melalui melayani Dia. Ya, jadi sahabat itu bukan hanya sekedar kita kenal, kita tahu Allah, tapi kita punya satu hubungan yang akrab, hubungan yang dekat, seperti hubungan antara suami dan istri. Inilah hubungan yang sangat dekat antara umat yang disucikan dengan Allah yang maha suci. Ya. Lalu yang kedua, ya, tanda pengetahuan yang kedua adalah bahwa kita akan takut akan Allah. Takut dalam konteks kita menghormati Allah. Kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Dengan segenap kekuatan kita. Dengan segenap akal budi kita. Ya, jadi kita menghormati Allah, kita mengasihi Allah dengan segenap kehidupan kita. Lalu yang ketiga, tanda pengetahuan itu artinya bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah. Ya, kita beriman sungguh-sungguh kepada Allah. Ya. Dan yang keempat, pengetahuan di sana memiliki konteks bahwa kita bersandar dan mencari Allah dalam hidup kita. Surrender to God. Ya, berserah, totality surrender. Nah, ini dia. Ya, totality surrender. Berserah sepenuhnya hanya kepada Allah. Itu artinya kita mengenal Allah dengan dalam. Ya, dan yang kelima adalah bahwa tanda pengetahuan itu adalah di mana kita memanggil nama Tuhan. Selalu mencari dan memanggil nama Tuhan. Ya. Jadi inilah konteks pengertian dari pengetahuan akan Allah yang benar itu. Dan pengetahuan atau pengenalan Allah itu mencakup 3 aspek dimensi dalam hidup kita, yaitu secara intelek, secara hubungan, dan secara emosional. Ya, jadi pengenalan itu akan mencakup ketiga aspek kehidupan manusia, yaitu dari sisi intelektual, dari sisi hubungan, ya, relationship, dan secara emosional. Baik, itu bagian pertama. Lalu bagian yang kedua, ya, bagian kedua adalah Sabat sebagai tanda penyucian. Ya. Nah, dalam pengertian ini berarti bahwa Allah yang menyucikan kita. Ingat, Allah yang menciptakan hari Sabat, Allah yang menguduskan hari Sabat, dan Allah juga yang menyucikan kita. Ya, bukan kita yang menyucikan diri kita sendiri, tapi Allah lah yang maha suci menyucikan kita pada hari yang suci. Ya, jadi saya ulangi lagi bahwa Sabat sebagai tanda penyucian di mana Allah yang maha suci menyucikan umatnya pada hari yang suci. Sehingga Allah yang maha suci berhubungan dengan umat yang suci pada hari yang suci. Luar biasa ya. Ya, luar biasa, dan itu tidak bisa digantikan dengan hari lain. Ya, hari lain tidak bisa menggantikan hari yang sudah diasingkan oleh Allah. Hari yang sudah ditetapkan sebagai hubungan antara Allah secara khusus dan pribadi dengan manusia. Ya, sekali lagi, Allah yang maha suci menyucikan umatnya sehingga menjadi umat yang suci pada hari yang suci. Ya. Nah, proses penyucian itu adalah pekerjaan Allah. Ya, bukan pekerjaan manusia. Ya, makanya keselamatan itu disebut dengan saved by grace. Ya.
Bukan save by work, tapi save by grace. Ya, kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia Allah. Kita bukan diselamatkan oleh pekerjaan kita. Bukan oleh karena usaha kita. Tidak bisa. Ya, Allah lah yang menguduskan kita. Allah lah yang menyucikan kita. Ya, jadi proses penyucian itu adalah pekerjaan Allah dalam diri kita, dikerjakan seumur hidup kita. Ya, melalui kasih Allah, Allah menyucikan kita, Allah menebus kita, dan Allah menyelamatkan kita. Ya, jadi luar biasa Allah itu, ya. Tentu kita masih ingat ketika Adam dan Hawa berdosa, ya, mereka bersembunyi, mereka lari dari hadapan Allah. Bukan mereka mencari Allah, tapi mereka menjauh dari Allah. Mereka bersembunyi dari hadapan Allah. Dan Allah yang berinisiatif untuk mencari mereka. Dan saudara tahu apa yang mereka lakukan? Ketika mereka kehilangan kemuliaan Allah, jubah kemuliaan Allah, mereka berusaha untuk menutupi tubuh mereka dengan daun ara. Ya, sia-sia usaha mereka. Karena daun ara sangat tipis, mudah hancur, mudah rusak. Tapi Allah membuat satu inisiatif, yaitu dengan kurban. Ya, kurban pertama dilakukan oleh Allah sendiri di Taman Eden, dan kulit daripada domba yang disembelih itu disematkan, dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Sehingga itu menutupi ketelanjangan mereka. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sejak awal mula kejatuhan manusia, Allah sendiri yang berkarya, Allah sendiri yang mencari manusia, Allah sendiri yang menyelamatkan manusia dengan kasih karunia-Nya. Apa bagian kita? Bagian kita menerima uluran kasih karunia Allah melalui iman kita. Nah, jadi kalau saya boleh garis bawahi bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Sola gratia. Ya, sekali lagi. Kita diselamatkan oleh Allah melalui sola gratia. Ya, oleh karena kasih karunia Allah. Kemudian kita menerima kasih karunia Allah itu melalui iman. Itu yang disebut dengan sola fide. Nah, ya, dengan sola fide kita terima keselamatan itu melalui iman kita. Ya, sola fide. Dan sebagai penuntun keselamatan itu adalah sola scriptura. Alkitab yang menjadi penuntun dalam kehidupan kita agar keselamatan itu tetap ada di tangan kita. Ya, jadi Bapak Ibu, bagaimana kita menemukan keselamatan? Bagaimana kita mempertahankan keselamatan itu? Firman Allah, Alkitab yang membawa kita tetap berada dalam keselamatannya. Nah, jadi proses pembenaran dan proses penyucian itu adalah pekerjaan Allah. Ya, Allah yang memproses dalam diri kita. Bagian kita apa? Berserah. Bagian kita apa? Menurut. Ya, berserah dan menurut secara totality surrender to God. Ya, berserah secara total kepada Allah. Allah yang membentuk dalam diri kita. Jadi, kesimpulan pelajaran hari Rabu pada siang hari ini ada dua. Pertama, Sabat adalah tanda yang memberikan pengetahuan bahwa Allah lah sebagai penyuci hidup kita. Yang kedua, Sabat diberikan sebagai tanda bahwa Allah lah pencipta, penebus, dan penyuci umat manusia. Ya, jadi dengan demikian, kita bersyukur kepada Allah oleh karena kita memiliki tanda khusus, ya,
Sabat sebagai tanda penyucian, kita telah disucikan oleh Allah, kita telah ditebus oleh Allah, kita telah diselamatkan oleh Allah. Jadi inilah ringkasan singkat dari pelajaran kita pada hari Rabu, ya, dengan judul Tanda Penyucian. Semoga ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan kita boleh memahami, mengerti akan pelajaran kita. Terima kasih banyak Pendeta James Sursina. Ya, Besok sama-sama. hari Kamis Pendeta Jacob yang akan Lucky Jacob akan mengambil bagian. Baik, mari kita tutup acara kita. Nanti Pendeta Rusina pimpin dalam doa tutup. Namun sebelumnya kita dengarkan lagu penutup ini. Baik, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih pada siang hari ini, ya Tuhan. Mana kami, kelompok kecil, umat-umat Tuhan,
yang rindu dan haus akan firman Tuhan. Kami bersyukur oleh karena Engkau telah memilih dan memanggil kami menjadi umat kesayangan Tuhan dengan memberikan tanda Sabat kepada kami sebagai Allah kami, Allah pencipta, Allah penebus, dan Allah penyuci dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, berkati masing-masing kami yang hadir pada saat ini. Biarlah berkat kasih karunia Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kiranya lagu-lagu pujian yang kami panjatkan hanya untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh meneguhkan dan menguatkan kami. Dan kiranya doa-doa yang kami panjatkan dan layangkan di hadapan Tuhan boleh menjadi kemenyan yang harum di hadapan Tuhan, dan Engkau akan menjawabnya sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini dalam kehidupan kami. Kuatkan dan teguhkan kami ya Tuhan, agar kami selalu mencari Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah namamu Bapa, dengarlah doa kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Kami mengucapkan selamat malam, selamat sore, selamat bergabung kembali dengan kami Jemaat Fisdak dalam program pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari ini, hari Selasa, 20 Mei 2021. Kembali kita sekarang akan kembali dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Judulnya adalah Tanda Perjanjian. Ayat intinya terdapat dalam Matius 31 ayat 16 sampai 17. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Keluaran 31 sampai 16 ayat 17. Nanti saya akan bahas ayat intinya. Ayat inti ini kita akan lihat. Sedikit saya akan mengulangi pelajaran kita. Yang pada hari Minggu kita mempelajari dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 3 dan Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Yang intinya adalah pusat daripada hari Sabat. Pada hari Senin kita juga telah mempelajari kitab Keluaran bahwa Sabat hari ketujuh adalah kebebasan yang sesungguhnya. Seperti saya katakan tadi, kalau Allah menjadi pusat hari Sabat itu sendiri, maka kita akan memperoleh kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan yang bangsa Israel peroleh dari Mesir yang Allah berikan. Hal yang sama itu dapat diaplikasikan kepada kita. Jika kita memelihara hari Sabat yang Allah adalah pusat dari Sabat itu, maka kita akan memperoleh kebebasan yang hakiki daripada apa? Dosa. Sekarang kita masuk ke pelajaran kita pada hari ini, hari Selasa. Sabat adalah tanda. Sabat adalah tanda. Tanda dalam bahasa Ibrani-nya adalah oath, yang artinya sign atau mark. Dalam Kejadian 1 ayat 14 atau Genesis 1 verse 14, and God said, let there be light in the firmament of the heaven to divide the day from the night, and let them be for signs and for season and for days and years. Di sini dikatakan bahwa apa? Allah memberikan apa? Benda-benda penerang di langit untuk memisahkan antara apa? Menjadi tanda itu, menjadi tanda untuk apa? Memisahkan siang dan malam dan menjadi tanda. Menjadi tanda untuk hari, bulan, dan tahun. Tanda. Sign. Oath. Dalam Kejadian 4 ayat 15, Genesis 4 verse 15. And the Lord set a mark upon Cain, lest any finding him should kill him.
Allah memberikan tanda, mark kepada Kain. Supaya siapa yang membunuh Kain akan apa? Tuhan akan balaskan. Tanda. Kata tanda di sini dalam bahasa Ibrani, ot. Tanda. Sign. Atau apa? Mark. Kita akan lebih dalam. Apa arti makna tanda di sini? Kita lihat. Kata tanda timbul 4 kali dihubungkan dengan Sabat. Dan dalam Keluaran 31 ada 2 kali. Kita lihat. Keluaran 31 ayat 13, katakanlah kepada orang Israel, demikianlah akan tetapi hari Sabat-sabatku kamu harus pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Di sini kata tanda itu dalam bahasa Indonesianya disebutkan peringatan, tapi sesungguhnya dalam bahasa Inggrisnya a sign. A sign, tanda. A sign between me and you. A sign, tanda, peringatan, tanda. Saya lebih suka kata Sabat itu di sini adalah tanda, a sign. Bukan peringatan. Keluaran 31 ayat 17 yang sama diulangi dengan kata peringatan. Tapi dalam bahasa Inggrisnya digunakan sign. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Peringatan, a sign, tanda. Tanda. Allah memberikan tanda, peringatan. Tanda, a sign. Antara Allah dengan Israel. Kita lebih dalam lagi. Kenapa Allah menggunakan Musa mencatat kata tanda, a sign ini berhubungan dengan hari Sabat. Kita mau lihat apa artinya tanda. Kata tanda dalam bahasa Ibrani-nya adalah ot, adalah berhubungan dengan mental image. Menurut Carl Keller. Mental image. Jadi seringkali kita menghubungkan kata tanda itu dengan sesuatu. Contoh, kata tanda itu, nanti kalau ada 666, tandanya ada di dahi dan di tangan. Akan dicap itu di dahi, di tangan, atau chip. Alkitab tidak pernah bicara tentang chip, saudara. Alkitab tidak pernah bicara tentang menjadi apa? Dicatat di sini, di dahi dan tangan. Sedangkan tadi, di dalam Kejadian 4 ayat 15, kata tanda yang disebut a sign, tanda, atau mark, yang dipergunakan untuk Kain itu. Tuhan taruh di dahinya, Tuhan tidak cap, Tuhan tidak mark, tidak tulis, ini mark. Tidak. Itu menjelaskan, bicara tentang hubungan antara mental dan image. Bicara tentang apa? Kuasa Tuhan. Jika kamu mau terima keselamatan dari Tuhan, pilih ikut aku. Tapi apa? Apakah Kain menerima keselamatan dari Tuhan? Janji Tuhan bahwa Tuhan akan melindungi Kain? Tidak. Kain menolak perlindungan Tuhan. Kain menolak tanda dari Tuhan. Kain menolak perlindungan Tuhan. Dia membangun apa? Dia buat perlindungannya sendiri. Dengan apa? Dia membuat perlindungannya sendiri dengan membangun kota. Dia membangun kota untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi apa yang jadi? Kota yang dia sebut namanya kota Henok adalah kota pertama yang dicatat di dalam Alkitab. Kota Henok. Yang dicatat di dalam Alkitab. Nama kota pertama di dalam Alkitab adalah kota Henok.
Tapi apa yang terjadi dalam kota itu? Kejahatan begitu bertambah banyak. Tidak ada yang lebih baik. Andaikan Kain menerima perlindungan dari Tuhan, itu tidak akan terjadi. Namun apa? Kain berusaha melindungi dirinya sendiri. Tanda di dalam Alkitab tanda yang di dalam Alkitab adalah menjadikan pusatnya adalah Allah, dan tujuannya tanda itu adalah mengingatkan kita tentang Allah dan apa yang Allah telah perbuat. Kalau Allah memberikan sebuah tanda, berarti kita harus ingat bahwa pusat dari tanda itu adalah Allah. Dan tujuan tanda itu mengingatkan kita tentang siapa? Allah. Dan apa yang Allah telah perbuat. Jadi kalau kita mengingat Sabat, yang menjadi pusat dari Sabat itu adalah Allah. Seperti pelajaran kita hari Minggu. Allah adalah center daripada Sabat itu, hari ke-7. Dan apa lagi? Allah juga yang harus kita ingat. Dan apa lagi? Yang kita ingat dari Allah adalah apa yang Allah telah perbuat. Apa yang Allah telah perbuat. Allah adalah pencipta. Allah juga penebus. Allah kita akan datang kembali menjadi raja untuk menjemput kita di atas awan-awan. Tandanya adalah apa? Sabat. Hari ke-7. Tanda juga adalah bendera di dalam Alkitab. Tanda itu adalah bendera melambangkan sebuah negara atau pemerintahan. Jadi, kalau kita berada dalam pemerintahan Allah, tanda kita adalah bendera kita yang kita akan bawakan adalah Sabat hari ke-7. Adalah Sabat hari ke-7. Jadi kalau kita membawa bendera yang lain, kita mengatakan kita membawa bendera yang lain, berarti kita bukan bendera di bawah bendera apa? Allah. Walaupun kita seperti saya katakan di pelajaran hari Minggu, bicara tentang Kain dan Habel, Kain bilang dia mau bawa bendera Allah. Dia mengatakan dia menyembah Allah. Kain mengatakan dia mau mempersembahkan korban untuk Allah. Tapi apa yang Kain lakukan? Yang dibawa bendera bukan bendera Allah. Dia bawa bendera yang lain. Makanya yang dia persembahkan bukan yang Allah minta. Apa yang Allah minta adalah korban bakaran. Yang dibawa buah-buahan. Karena dia tidak di dalam bendera Allah. Karena dia yang ditampilkan adalah bendera dirinya. Yang dia mau sembah bukan Allah dirinya. Yang dia mau tunjukkan bukan Allah dirinya. Dan kalau ada yang mengatakan mengasihi Allah, mencintai Allah, tapi dia tidak membawa bendera Sabat hari ke-7, itu adalah sebuah dusta. Sama seperti Kain. Itu sama dengan Kain. Itu sama dengan Kain. Yang dia sembah adalah dirinya sendiri. Yang dia sembah ada dirinya sendiri. Bukan Allah. Jadi, kita dapat bertanya, bendera apa yang kita bawa saat ini? Jika kita bilang kita adalah warga negara Indonesia, kita harus bawa bendera apa? Merah putih. Dan bila kita adalah apa? Warga negara surga, yang kita bawa adalah bendera hari Sabat hari ke-7.
Karena itu adalah tanda yang Tuhan berikan bukan hanya kepada orang Yahudi, bukan kepada orang Israel, tapi untuk semua orang yang mengatakan mengasihi Allah. Sebuah kesimpulan. Sabat hari ketujuh adalah tanda bahwa Allah adalah pencipta kita. Allah adalah penebus kita. Allah adalah sumber kita. Jika kita mengasihi Allah yang adalah pencipta, Allah penebus, Allah yang sumber kehidupan. Tanda yang kita bawa, bendera yang akan kita kibarkan adalah Sabat hari ke-7. Dan bila kita mau menghidupkan Sabat hari ke-7 dengan apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki? Jadikan Sabat hari ke-7 adalah apa? Allah menjadi sentral kehidupan kita.